pada ruang kolaborasi modul 2.3 ini, kami akan belajar bagaimana berperan sebagai coach dan sebagai kasus. Seorang teman sejawat ingin bercerita jika muridnya sering terlambat ketika masuk kelas. Guru tersebut mengungkapkan selama pembelajaran akan dimulai, masih ditemukan beberapa anak yang masuk kelas tidak tepat waktu. Hampir keseluruhan anak yang masuk terlambat ke kelas mengemukakan alasan yang sama, yaitu karena mereka makan atau sarapan pagi di kantin terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Hurya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hurya. Bagaimana dengan Bu Hurya sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Mudah-mudahan jenengan juga baik ya Bu. Alhamdulillah Bu Hurya, hari ini kabar saya baik. Bu Hurya, boleh nggak hari ini saya sedikit bincang-bincang dengan jenengan? Tentu boleh dong Bu, dengan senang hati. Terima kasih Bu Hurya telah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Ye. Begini Bu Hurya, saat ini saya sangat galau, sedang bingung sekali dengan kondisi anak-anak zaman sekarang ini. Bingung kenapa Bu? Yuk kita ngobrol yuk. Apa sih sebenarnya permasalahan Bu Dewi? Iya, jadi gini Bu ya, akhir-akhir ini saya perhatikan saya itu punya permasalahan, anak-anak itu sering terlambat masuk kelas, khususnya pada saat jam pertama sih Bu ya. Jadi mereka sering masuk terlambat, kemana? Tadinya saya juga melihatnya seperti itu, saya bingung sendiri, anak-anak kenapa ya kok selalu terlambat masuk kelas? Oh gitu ya Bu. Jadi jenengan ada masalah dengan kehadiran anak yang terlambat masuk kelas ya, terutama di jam pelajaran jenengan ya. Betul sekali Dewi, Bu ya. kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan oleh Bu Dewi? Kalau setelah diskusi ini saya berharap adanya meminimalisir ya. Jadi kita mendisiplinkan anak, khususnya tepat waktu untuk masuk kelas, khususnya jam pertama, khususnya juga jam saya jam IPA. Jadi itu yang saya inginkan dari perbincangan dengan jenengan. Oh gitu ya. Sekarang coba deh ceritakan lebih rinci, apa sih permasalahan Bu Dewi yang sebetulnya? Jadi seperti ini Bu ya, saya amati akhir-akhir ini anak-anak itu kalau jam saya khususnya ya, terus saya sering ketika saya sudah masuk di dalam kelas, mereka mesti datangnya terlambat. Itu tidak satu dua kali, saya amati hampir sering seperti itu. Itulah menjadi permasalahan pokok saya akhir-akhir ini yang membuat saya menjadi beban pikir apa sebenarnya masalah mereka sehingga mereka kok masuk kelas selalu terlambat di pagi hari, seperti itu Bu ya. Oke, jadi mereka setiap masuk jam pertama selalu ketinggalan pelajar ya Bu Dewi, pelajaran ya Bu Dewi ya? Tentunya seperti itu Bu, ketika saya sudah masuk mereka 10 menit atau 15 menit baru masuk kelas, jadi mereka sebenarnya akan ketinggalan pelajaran. Iya sih, memang kalau saya amati memang akhir-akhir ini saat jam pertama itu memang banyak anak yang terlambat sih. Ya begitulah keadaannya Bu ya, untuk akhir-akhir ini seperti itu yang saya rasakan. Makanya itu menjadi suatu masalah bagi saya. Kalau menurut jenengan Bu, kira-kira apa ya yang membuat mereka tuh terlambat masuk kelas ketika jam pertama itu? Ya begitulah saya pikir tadinya apa ya yang membuat mereka terlambat itu. Kemudian mungkin kalau saya pikir juga apakah karena mereka itu malas dengan pelajaran IPA atau seperti apa ya Bu ya. Kan banyak sekali anak-anak yang malas dengan pelajaran IPA, IPA sulit banyak hitung-hitungannya. Apa memang fakultas pengajaran mereka seperti itu? Tadinya saya berpikir seperti itu Bu ya. Karena mereka selalu ketika saya masuk, saya kan seringnya jam pertama ya, itu mesti mereka terlambat masuk kelas. Itu juga, aduh, ini kenapa ya anak-anak ini seperti itu? Terus
gimana Bu? Apalagi Bu? Selain itu, akhirnya saya mencoba berdiskusi lah, menanyakan satu anak demi satu yang sering terlambat. Kenapa Ya. sih kamu sering terlambat sekolah, sering terlambat masuk kelas ketika jamnya Bu Dewi khususnya seperti itu. Dan akhirnya pun mereka memberikan alasan Bu ya. Ternyata alasan yang mereka sampaikan tidak sesuai dugaan saya. Mereka tetap senang pelajaran IPA, cuman mereka terlambat masuk kelas itu dikarenakan mereka mengisi perutnya terlebih dahulu Gitu ya. biar konsentrasi Bu katanya, biar konsentrasi saya mengisi perut dulu. Dengan cara apa? Dengan sarapan seperti itu Bu ya. Itulah anak-anak. Jadi alasan mereka terlambat itu ya memang ada alasannya Ibu ya, karena mereka punya alasan ya Bu ya. Tidak karena tidak suka sama Bu Dewi ya. Awalnya saya mikirnya apa mereka tidak suka dengan pelajaran IPA, ataukah memang mereka tidak suka dengan saya karena saya termasuk guru yang galak gitu ya. Yang galak, yang disiplin seperti itu. Ternyata saya tanya sedikit demi sedikit terungkaplah mereka itu mengisi perutnya dulu biar konsentrasi Bu. Saya sarapan dulu seperti itu. Iya, jadi kalau bisa saya simpulkan di sini bahwa mereka terlambat itu karena ada alasannya, yaitu karena mereka sarapan dulu di kantin ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Kan Bu Dewi kan sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya baik Bu Ulang, setelah saya berdiskusi dengan mereka, saya melakukan pendekatan dengan mereka, akhirnya saya menemukan, oh ini berarti harus ada cara untuk mengatasi ini. Yang paling jelas, mereka harus sarapan untuk mengisi kekosongan perut mereka agar konsentrasi dan tidak terlambat masuk kelas ketika jam pertama, kan harus seperti itu. Kemudian langkah yang saya ambil, mungkin saya ada beberapa solusi yang saya tawarkan kepada mereka. Yang pertama tentunya saya ingatkan kembali Bu ya, bahwa tempat kita sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita perlu sama-sama, kita cari sama-sama permasalahan yang ada, kemudian kita ambil keyakinan bersama-sama yang harus dimanapun harus kita penuhi seperti itu. Itu salah satu strategi saya Bu ya. Berarti Bu Dewi sudah mengingatkan kembali ya untuk kesepakatan kelas seperti apa. Iya betul. Kemudian mungkin ada solusi lain Bu, saran-saran untuk mereka? Iya, tentunya kalau solusi seperti itu mungkin tidak bisa membuat semuanya nyaman ya. Hanya saya mengambil solusi lagi. Contohnya seperti ini. Saya pikir mereka harus sarapan. Untuk itu saya tekankan kepada mereka, silahkan kalian sarapan dulu dari rumah. Tetapi betul. Tetapi juga saya pikir lagi Bu ya, karena tempat saya itu kan anaknya sekolahnya jauh-jauh. Mungkin kan mereka juga kalau sarapan di rumah nanti takut berangkatnya lambat, ya kan seperti itu. Iya, akhirnya saya juga mengasih solusi kembali. Dan kalau misalkan solusi yang pertama kalian sarapan pagi itu merasa takut terlambat, mungkin salah satu yang terbaik adalah kalian membawa bekal untuk dimakan di sekolahan seperti itu Bu ya. Jadi saya ambil beberapa solusi sih seperti itu. Betul sekali Bu. Saya rasa itu cara yang paling tepat untuk mengantisipasi agar anak-anak memang tidak terlambat sekolah lagi ya Bu ya. Iya, tentunya kita harus berpikir seperti itu, anak merasa nyaman, tidak terbebankan seperti itu. Lalu Ibu, kira-kira untuk langkah ke depannya agar hal itu tidak terjadi lagi, apa yang akan Bu Dewi lakukan? Nah, ini saya juga masih berpikir sih, tapi saya sudah sedikit punya gambaran. Untuk mengantisipasi ini, saya akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tentunya akan saya lakukan pada orang tua ya, atau wali murid. Wali murid ya. Jadi saya berusaha nanti akan melakukan sosialisasi ke wali murid tentang permasalahan yang ada, yaitu anak-anak setidaknya disuruh dulu lah sarapan di rumah. Kalau misalkan anak-anak nggak mau takut terlambat,
bisalah mungkin orang tua menyediakan bekal untuk mereka bawa ke sekolahan, kemudian dimakan di sekolahan. Seperti itu Bu ya. Iya, wah itu adalah langkah-langkah yang bagus sekali Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Jadi kapan nih kira-kira Bu Dewi akan melaksanakan sosialisasi tersebut? Iya, kalau masalah kapan rencana, karena ini kan 1 minggu lagi kita akan tes ya, akan asap ya. Oh, Iya. ada tes. Mungkin karena sudah berjalan yang semester kemarin sudah itu sebagai pelajaran, nanti akan saya rencanakan lagi untuk semester kedua. Nah, Oh gitu. sosialisasinya nanti akan saya lakukan ketika penerimaan rapot. Jadi kan ada wali murid pas datang ke sekolah, mungkin sosialisasi ini akan saya sampaikan lewat wali kelas dulu. Oh ngeten, Jadi ya. nanti saya lewat wali kelas, kemudian wali kelas Iya. dia bisa menyampaikan ke wali muridnya seperti itu. Wali murid. Iya. Oh gitu ya. Jadi nanti panjenengan akan mensosialisasikan itu ketika waktu pas penerimaan rapot gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu ya. Bu Dewi, setelah diskusi ini, kalau boleh tahu nih, komitmen apa sih yang akan Bu Dewi lakukan ke depannya? Yang paling jelas karena ini menyangkut tentang tepat waktu, Betul. jadi yang harus saya tekankan di sini adalah tentang kedisiplinan, Oh gitu khususnya ya. kedisiplinan waktu, ya. Disiplin masuk sekolah nanti akan berambah disiplin lagi ke masuk kelas seperti itu. Karena menurut saya kalau anak-anak sudah dilatih disiplin itu nanti enak sekali. Iya, betul, Dia betul, mengikuti betul. pelajaran juga enak. Kalau kayak permasalahan yang ada yang saya alami kan, ketika saya sudah ngajar tiba-tiba ada anak masuk yang tadinya sudah konsentrasi menjadi hilang kan seperti itu ya. Iya, betul sekali. Komitmen yang bagus Bu. Lalu untuk mewujudkan tujuan Bu Dewi itu, adakah pihak-pihak yang bisa membantu untuk melaksanakannya Bu? Menurut Ibu? Jelas itu Bu ya, saya butuh bantuan. Iya, iya. Saya nggak bisa Jelas ya, Bu. sendirian itu. Nggak bisa bekerja sendiri ya, Bu, ya? Nggak bisa saya bekerja sendirian untuk mewujudkan impian saya menjadi anak-anak yang disiplin waktu tadi. Jadi paling utama saya tentunya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena saya akan melakukan sosialisasi juga. Mungkin saya seenaknya saja ya, saya harus laporan dulu ke kepala sekolah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, saya akan berhubungan dengan wali kelas untuk mensosialisasikan lagi itu. Kemudian bisa juga saya berkoordinasi lagi dengan BK ya, untuk supaya agar mereka itu dikasih wawasan tentang bahwa kita harus punya disiplin. Disiplin salah satunya adalah disiplin waktu. Yang selanjutnya jelas kesusahan. Tapi di sini alhamdulillah kesusahan saya, jadi saya sekalian atasi ya. Iya. Yang terakhir itu adalah saya harus berkoordinasi dengan orang tua tadi. Tanpa adanya orang tua, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Ya. Baik Bu Dewi, saya sangat setuju dengan rencana yang jenengan rencanakan, dengan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, serta orang tua, bahkan wali kelas, kemudian guru BK, yang pastinya itu akan membantu untuk melaksanakan atau mewujudkan tujuan dari panjenengan ya. Bu Dewi, kira-kira nih dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Baik Bu ya, saya pertama sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan jenengan. Sama-sama Bu. Ini bisa saya ambil kesimpulan, alhamdulillah dengan diskusi dengan jenengan, saya akhirnya menemukan solusi bahwa untuk mengatasi anak-anak yang kurang disiplin waktu, khususnya karena permasalahan saya itu adalah sarapan gitu ya. Iya. Maka saya ambil kesimpulan bahwa anak-anak bisa kita ajak omong, bisa kita diskusikan segala permasalahan. Untuk permasalahan saya khususnya, saya akan melakukan sosialisasi kepada orang tua, dan itu akan saya lakukan melalui
kelas, kemudian wali kelas akan disampaikan ke wali murid pada saat penerimaan rapot. Seperti itu Bu ya. Iya, wah keren Bu Dewi. Terima kasih Oke Bu sekali. Dewi, semoga apa yang panjenengan lakukan bisa berjalan dengan baik dan Amin, tujuan Bu Dewi amin. bisa terlaksana dengan Amin. secepatnya. Terima kasih sekali Bu ya. Dengan Sami-sami, telah Bu meluangkan Dewi. waktu dengan saya, kapan-kapan kita Oke. bisa diskusi lagi dengan permasalahan yang berbeda. Iya, terima kasih sama-sama Bu Dewi dengan senang hati. Sama.